Hai semuanya, perkenalkan nama saya Anastasia Nariska Leoni, NIM 2019-32003. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penanganan tanah longsor akibat curah hujan tinggi. Berikut adalah penjelasannya. Penanganan longsor akibat curah hujan tinggi. Indonesia merupakan negara wilayah beriklim tropis. Hal ini dikarenakan letak geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta dilalui oleh garis khatulistiwa atau ekuator. Daerah beriklim tropis memiliki dua musim, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kondisi tanah sangat dapat dipengaruhi oleh intensitas curah hujan, karena pada saat musim kemarau, tanah akan menyusut dan membentuk pori-pori di dalam tanah, sehingga membuat adanya retakan. Di saat musim hujan, air akan mengisi pori-pori tanah sehingga keadaan tanah akan menjadi jenuh air. Dalam keadaan itu, tanah akan kehilangan kemampuannya untuk dapat menahan beban di atasnya dengan maksimal, sehingga memungkinkan terjadinya longsor atau tanah ambles. Tanah longsor adalah gerakan massa tanah mencari keseimbangan baru akibat adanya gangguan dari luar yang menyebabkan berkurangnya kuat geser tanah dan meningkatnya tegangan geser tanah. Pengurangan parameter geser tanah disebabkan karena bertambahnya kadar air tanah dan menurunnya ikatan antara butiran tanah. Curah hujan adalah infiltrasi air hujan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar air derajat kejenuhan tanah dan angka pori. Semakin lama hujan, maka peningkatan yang terjadi semakin besar. Sedangkan tekanan air pori negatif dan kohesi akan mengalami penurunan akibat adanya infiltrasi. Infiltrasi hujan menyebabkan air meresap ke dalam lereng, sehingga mengakibatkan peningkatan berat isi tanah. Keruntuhan tanah pada daerah lereng sering disebabkan oleh proses meningkatnya regangan geser atau menurunnya tegangan geser tanah. Kuat geser tanah adalah kemampuan internal tanah dalam menahan keruntuhan akibat geseran sepanjang bidang keruntuhannya. Rumus dari tahanan geser tanah adalah tegangan geser tanah maksimum yang digerakkan tanah sama dengan kohesi tanah ditambah tegangan normal dikali tangan dari sudut geser dalam. Faktor-faktor yang memengaruhi kestabilan lereng. Yang pertama, faktor luar, yaitu pengaruh yang menyebabkan bertambahnya gaya geser dengan tanpa adanya perubahan kuat geser tanah. Lalu yang kedua, faktor dalam, yaitu longsoran yang terjadi dengan tanpa adanya perubahan kondisi dari luar atau gempa bumi. Contohnya bertambahnya tekanan air pori di dalam lereng. Faktor dalam yang memengaruhi kestabilan lereng antara lain yang pertama pengaruh iklim. Pada permukaan tanah, kuat tanah akan berubah seiring waktu bergantung pada iklimnya. Beberapa jenis tanah akan mengalami penyusutan pada musim kemarau yang membuat kekuatan geser tanah berubah. Yang kedua, pengaruh air. Aliran air atau rembesan sangat berpengaruh terhadap kestabilan lereng. Erosi pada kaki lereng akan mengakibatkan kestabilan lereng berkurang. Peningkatan tekanan air pori yang bernilai positif selama curah hujan tinggi akan menyebabkan stabilitas lereng menurun karena tegangan efektif tanah dan kuat geser tanah turun akibat tekanan air pori yang positif. Permeabilitas tanah. Permeabilitas tanah adalah kemampuan tanah untuk meloloskan air. Nilai koefisien permeabilitas tanah ditentukan berdasarkan hasil uji laboratorium dan uji lapangan. Berikut adalah contoh tabel
permeabilitas berbagai jenis tanah. Studi kasus tanah longsor, akses Malang Kediri putus dikarenakan curah hujan tinggi. Untuk menangani kasus tanah longsor dapat dilakukan dengan berbagai metode, namun perlu ada analisis lebih lanjut untuk menentukan metode terbaik untuk penanganannya. Dalam kasus longsor di Desa Jombo, Kabupaten Malang akan lebih efektif menggunakan metode soil nailing. Soil nailing adalah teknik perkuatan tanah in situ untuk menjaga kestabilan galian tanah dengan cara memasukkan perkuatan dengan ukuran relatif kecil yang dipasangkan dengan spasi yang dekat dengan kedalaman massa tanah sehingga secara lokal tanah menjadi stabil. Pada umumnya terbuat dari batang baja, pipa baja atau batang metal yang dapat menahan gaya tarik, gaya geser, dan momen lentur. Tulangan-tulangan yang dipasang dengan cara mengebor lebih dahulu dan kemudian melakukan penggerotingan. Bahan-bahan yang digunakan dalam pekerjaan soil nailing. Yang pertama, batang baja ulir sebagai tendon. Yang kedua, semen Portland. Yang ketiga, campuran kimia atau admixture. Yang keempat, baja tulangan. Metode pemasangan soil nailing. Yang pertama, grout nail adalah baja yang dimasukkan ke dalam lubang yang telah dibuat lalu ditutup dengan semen. Yang kedua, driven nail, yaitu baja langsung dimasukkan ke dalam tanah sebagai perkuatan sementara pada saat pembuatan lubang berlangsung. Yang ketiga, self drilling soil nail atau proses pemboran memasukkan baja dan proses grouting dilakukan secara simultan. Yang keempat, jet grouted soil nail dilakukan pada kondisi tanah yang mudah longsor. Jadi pada saat pembuatan lubang kemudian diinjeksi beton untuk menghindari korosi. Yang kelima, launching soil nail pada saat memasukkan batang baja menggunakan tekanan udara tinggi. Kesulitannya berada pada mengontrol kedalaman masuknya batang baja pada dalam tanah. Tahap pelaksanaan pengerjaan soil nailing. Yang pertama, pemboran. Pemboran tanah dengan sudut 15 derajat sampai 20 derajat dari arah horizontal dengan sistem wash boring, kedalaman hingga 12 meter dengan diameter 10 cm atau sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Lalu yang kedua yaitu flushing, yaitu pencucian lubang. Diharapkan lubang dapat bersih dari lumpur. Proses ini dilakukan dengan memompakan air ke dalam lubang. Lalu yang ketiga, pemasukan deform bar. Setelah lubang telah bersih dari lumpur, maka perlu menempatkan centralizer agar dapat membuat posisi deform bar berada di tengah lubang. Lalu yang keempat yaitu proses grouting. Grouting dilakukan dengan cara mencampurkan semen yang telah dibuat sesuai dengan standar mutu yaitu K225. Lalu proses yang kelima yaitu shotcrete, yaitu pengerjaan shotcrete dilakukan saat beberapa lubang soil nailing telah selesai di grouting. Pembesian dinding ini berupa satu layer virus mesh M5. Shotcrete berupa campuran air, semen, screening, dan abu batu. Ketebalan shotcrete setebal 7 cm. Lalu yang terakhir yaitu tahap finishing, yaitu tahap terakhir dengan pemasangan plat penguat serta pengencangan baut pada ujung deform bar. Kelebihan dari penggunaan soil nailing. Kelebihan dari penggunaan soil nailing. Yang pertama, biaya lebih ekonomis daripada bentuk konstruksi penahan tanah lainnya. Yang kedua, waktu pengerjaan yang singkat. Ketiga, berlaku di hampir semua jenis tanah. Konstruksi soil nailing dapat dilaksanakan pada semua jenis tanah.
Yang keempat, peralatan konstruksi sedikit dan relatif mudah mendapatkannya, dan luas area yang dibutuhkan dalam masa konstruksi lebih sempit dibandingkan dengan teknik lain, sehingga cocok untuk pengerjaan yang memiliki areal konstruksi yang terbatas. Yang kelima, kemampuan konstruksi untuk menstabilkan lereng dapat diandalkan. Yang kelima, konstruksi dapat dimodifikasi sesuai dengan kondisi tanah. Yang ketujuh, tidak terlihat masif atau kaku karena ujung-ujung tendon dapat ditutupi dengan bahan alami. Lalu untuk kekurangan dari penggunaan soil nailing, yang pertama, soil nailing tidak cocok diaplikasikan untuk struktur yang membutuhkan kontrol yang ketat terhadap deformasi. Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan post tension nail, namun langkah ini akan meningkatkan biaya konstruksi. Lalu yang kedua, metode ini tidak cocok untuk daerah yang memiliki muka air tanah tinggi, penggalian di bawah permukaan air. Yang ketiga, tidak cocok jika diperlukan penggalian di tanah lempung yang lunak. Lalu yang keempat, pelaksanaan konstruksi soil nailing relatif lebih sulit, sehingga membutuhkan kontraktor yang ahli dan berpengalaman. Sekian penjelasan saya, terima kasih.